Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi yang katanya karomah. Ini luar biasa nih kali ini karomahnya. Katanya ada seorang Mbak Alawi itu ibadahnya biasa-biasa saja, tapi karomahnya kalau dia lagi sumpek jalan-jalan ke surga. Jadi ada orang yang kalau lagi sumpek itu rekreasinya ke surga gitu, bukan ke tempat-tempat rekreasi lah. Langsung aja coba kita lihat dulu videonya ya. Ada satu wali ibadahnya biasa-biasa, tapi keramatnya lebih hebat daripada yang lainnya. Wow, Apa keramatnya wali ini? Keramatnya wali ini, kalau sudah dia sumpek masuk surga. Sudah ada di surga, hilang sumpeknya, keluar lagi. Ya karomah, minta bil karomah. Dia bisa begitu. Karomah ya, ada wali kalau lagi sumpek itu jalan-jalan ke surga. Nanti kalau sumpeknya udah hilang, kembali lagi ke dunia. Kita lihat lagi nih video lainnya ya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah menceritakan bahwa ada sekelompok para aulia. Mereka punya karamah. Dan mereka memang orang ahli ibadah, tapi di antara sekian banyak ada satu di antara mereka ibadahnya biasa-biasa, tapi karomahnya, keramatnya lebih unggul daripada yang lainnya. Apa keramatnya, saudara? Kalau dia sumpek, sedih, Allah izinkan dia menikmati nikmat surga. Selesai, kembali lagi ke alam dunia. Kalau sumpeknya udah hilang, ya kembali lagi ke alam dunia gitu ya. Yang lainnya nih tanya, wirid apa yang kamu baca, ibadah model apa yang kamu lakukan? Kata dia, bukan karena ibadahku, bukan karena wiridku, tapi karena doa ibuku. Aku setiap hari merawat ibuku, dan ibuku sakit saat itu. Aku tidak makan kecuali setelah ibuku makan. Aku tidak bekerja kecuali setelah ibuku aku rawat dan sudah makan dan tidur. Dan aku harus datang sebelum ibuku bangun. Aku memulai setiap hariku dengan mencium tangan ibuku, dahi ibuku, lutut ibuku. Akhirnya satu saat ibuku merasa puas dengan aku. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan anakku kecuali setelah engkau masukkan surga berkali-kali. Ya, ini mungkin maksudnya memotivasi para jamaahnya agar berbakti kepada orang tuanya. Tapi sayang sekali kenapa harus pakai cerita-cerita bohong gitu ya. Kalau lagi sumpek jalan-jalan ke surga, nanti sumpeknya udah hilang, balik lagi ke dunia. Ini kan cerita yang ngawur gitu, cerita yang bohong, dan lagi-lagi mengatasnamakan karomah. Padahal karomah nggak seperti itu. Karomah datang atas kehendak Allah di waktu-waktu tertentu. Nggak ada orang yang bisa mempersiapkan datangnya karomah. Hari ini saya kepepet, jadi hari ini saya akan datangkan karomah. Besok saya akan menghadapi si fulan ya dalam berperang, jadi saya akan mendatangkan karomah saya besok. Nggak bisa seperti itu. Karomah itu datang sekehendak Allah. Karomah yang semacam ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipamerkan, tidak pula bisa dijadikan persiapan. Tidak bisa. Ini mau siapkan karomah nanti kalau kepepet, tidak bisa. Jadi itu muncul secara tiba-tiba, dan itu ada pada orang soleh. Kalau bukan orang soleh, itu bukan karomah dari Allah. Dan gak ada juga amalia khusus yang mendatangkan karomah. Kita nggak tahu amalia mana yang akan mendatangkan karomah. Intinya bagaimana kita bisa takwa, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, jangan kegilaan karomah yang ujung-ujungnya malah jadi kurofat, merusak tauhid. Oke, kita lanjut lagi simak video lainnya. Nah, kali ini ada katanya tiang yang bisa menegur seseorang ketika salah dalam sholat. Nih, coba kita lihat videonya. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini,
kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan, lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddad 'alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim. Jangankan manusianya ya, ulamanya, tiangnya aja alim ditarim. Waduh, ini lagi-lagi kaitannya masalah keturunan Ba'alawi ya. Kalau kita baca captionnya sih, hanya kurofat yang kudengar ditarim, begitu captionnya. Kita dengerin. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim ditarim. Tiangnya aja alim ya, ditarim gitu ya. Oke, kita lihat lagi video lainnya. Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh, yang bagian besar itu Imam Ali ya. Iya. Imam Ali bin Abu Thalib. Jadi kata kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang doa. Ya, jadi kata kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang doa. Tadi tiang, sekarang tembok. Ya, astagfirullahalazim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi ampunan. Walaupun kita membawa dosa seluas bumi dan lautan, ampunan Allah lebih luas daripada itu. Tetapi ada dosa yang Allah tutup ampunannya ketika seseorang membawa mati dosa tersebut, yaitu dosa kekafiran dan kemusyrikan, kesyirikan. Ini janji Allah, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir dan syirik, dia tidak akan mendapatkan ampunan lagi, akan kekal di neraka jahanam. Dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang, yaitu syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Padahal itu asalnya itu ibadah untuk Allah. Seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah, tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen, untuk selain Allah, namanya syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum ibadah kepada Allah, tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan. Karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Al-ayah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar.